mencegah cairan segala macam. Oke, kemudian kita membuka. Begini. Kita mau buka kita buka kasarnya ya. Ini dari mana tadi ini? Di mana? Memang di sini juga. Siapa ya? Dari pakai mungkin. Kalau kita sebelah sini yang ini yang kita pegang yang luar ya. Kayak tadi saya pegang yang di dalam-dalam. Cukup satu aja, kalau di prosedur mungkin dua, tapi cukup satu aja. Pinset anatomis ya, anatomis yang tidak ada ujung runcingnya. Kemudian kita buka plester ya. Biasanya ini kalau ini lengket, kita akan kasih kapas alkohol kah, kapas aseton kah. Kalau di kota perawat pasti ada kapas alkohol. Kalau lengket karena kita membuka ini lengket nyeri pasien, ya. Membuka plester pada pasien dengan stroke, kalau pasien stroke-nya dengan peningkatan tekanan intrakranial, nyeri buka plester ini bisa menyebabkan penurunan kesadaran pasien. Tiba-tiba nggak sadar pasien karena menahan ini. Nah, membukanya ini sebenarnya kalau lihat gampangnya kan enak begini ya. Tetapi itu sebenarnya secara etika moralnya itu kita nggak memperhatikan pasien. Nah, kalau kalian baca clinical skill ya, nah itu justru membukanya itu ujung ini dibuka, satu tangan menekan ke bawah, ini digulung ke dalam. Maksud digulung ke dalam itu adalah meminimalkan nyeri pasien. Tapi kalau kita angkat begini itu tercabut bulu pasien itu sakitnya luar biasa itu. Ya, nah itu etika saja. Tidak salah sih sebenarnya mau menilai begini, tapi pasien nyeri. Jadi kita meminimalkan nyeri dengan menggulung ke dalam. Sampai sini aja dibiarkan. Sisi berikutnya kita mulai dari yang ke dalam ya. Juga begitu ya, kita gulung ke dalam. Berikutnya juga, baru sisi berikutnya. Jadi satu-satu sisi. Jangan dibuka-buka dulu, biar aja sampai di sana. Ya. Nah, ini hati-hati jangan langsung diangkat saja. Ada juga luka itu menjadi kering setelah lama, dia nempel ke kasa. Ya, cairannya nempel ke kasa. Kalau kita buka habis, apalagi tadi lukanya hari kelima ya, jaringan baru sudah mulai tumbuh. Kalau buka habis, kalau sempat berdarah, balik lagi ke fase awal. Jadi kalau seperti ini, kalau misalnya angkat ini lengket, kalau lengket maka kita harus siram dengan yang merupakan fisiologis. Ya, siram saja. Tinggi kan ya? Karena ini enggak steril, ini tidak steril, yang steril ini. Kayak pakai tutup. Nah ini kita rasakan, ya kalau memang udah lengket, udah lunak dia bisa diangkat, ya jangan dipaksa. Pokoknya jangan sampai berdarah, pantangnya jangan sampai berdarah. Ya, nah kita ambil jangan dari atas ini, terbawa nanti, ambil dari pinggir. Ya, jika tidak ada lagi, nah taruh ke sini dengan kondisi tertelungkup, bukan tertelentang begini, tertelungkup begini supaya kumannya itu tidak terbang kemana-mana. Ini selesai, pasti nggak dipakai lagi, taruh di bengkok yang bersilisol. Naruhnya jangan begini,
ya, tapi naruh di sini mengurangi tangan kita terkontaminasi dengan yang tidak steril. Ya, dibuka saja lagi ini. Sambil dibuka ini kita observasi luka. Apa yang kita observasi luka? Panjang luka, berapa panjang itu melihat perkembangan ya, harusnya semakin lama lukanya kan semakin pendek, semakin lama semakin tidak dalam lukanya, jadi ukuran luka kita lihat panjang lebarnya berapa, panjang berapa, lebarnya berapa, kedalaman luka berapa. Panjang 5 cm, nah itu kalian Kak Ujan harus kalian sebutkan nanti. Observasi luka, kapan dikatakan kalian bisa observasi? Karena kalian kan enggak kelihatan, observasi kan melihat aja, jadi maka sebutkan apa yang kalian amati. Apa yang kalian lihat? Observasi panjang luka 5 cm dengan diameter 2 cm atau 1,5 cm, kedalaman 1,5 cm, ada jaringan mati. Karena kalian mengangkat jaringan mati nanti ya, jadi harus disebutkan. Ada jaringan mati, warna dasar luka merah, tetapi ada pus. Ya, ada pusnya, nanti cek ada undermining atau tidak, ada lubang atau guanya atau tidak. Nah, itu yang diobservasi. Nah, pinggir luka warnanya pink, tidak ada tidak kering ya, tidak ada tanda-tanda iritasi dan segala macamnya. Itu yang disebutkan. Kalau udah seperti itu berarti kita udah dibuka luka, udah observasi, berarti kita akan melakukan perawatan luka. Nah, kita akan membuka set steril lagi. Ya. Ini kita buka set sterilnya. Membuka set steril ini dibukakan ya, ini bisa dipakai nanti. Jadi ini area steril juga, karena dalam kondisi steril mungkin ini bisa dipakai kalau sempit nanti tempatnya, apakah nanti kasa mau taruh sini atau pinset nanti yang masih bisa kita pakai. Kalau di dalam kondisi tertelungkup begini, berarti kita harus rentangkan nanti ya, seperti ini. Nah, kita harus pasang handscoon steril ya. Tapi sebelum pasang handscoon steril apa yang harus kita lakukan? Cuci tangan. Hah? Ya, cuci tangan sudah. Sebelum itu apa? Sebelum pasang handscoon dan segala macamnya kita pikirkan. Pokoknya kalau kita udah pasang handscoon steril, kita nggak bisa megang-megang yang lain. Jadi tindakan yang perlu tidak pakai tangan steril harus dilakukan dulu. Apa kira-kira? Masukkan handuk. Nah, masa belum ya? Karena nanti kalau kita pasang handscoon, kita bisa nggak boleh pegang ini. Handscoon steril, ini nggak steril, yang steril kan di dalam. Jadi ini yang kita buka nih. Ya, kita buka kasa sterilnya. Berapa banyak kasa yang mau kita tuangkan ke sini tergantung hasil observasi kita. Kalau busnya banyak, mungkin kita perlu dua set. Ya, kalau sedikit cukup 1 set. Ya, nah ini kita buka, kita tuangkan di sini. Ya, kita taruh di sini. Pokoknya jaga ya, ini nggak steril, jadi ditinggikan aja. Ya, selesai taruh di bawah. Kemudian ini kan nggak bisa disentuh nih. Harusnya kan ini kita tentangkan nih. Tapi kalau seandainya ini udah tertelentang, udah pasang aja lagi. Tuangkan, ya. Dan tuangkan, pasang set steril. Tapi kalau seandainya tertelungkup begini dia, ini nggak bisa kita sentuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, nah berarti kita pasang dulu ini. Satu. Ya. Ini steril nih ya, sebenarnya nih. Ini kesini tersentuh nggak apa-apa karena sebenarnya ini steril karena di dalam. Saya pegang yang lipatan ya. Ada yang lain kalau begini yang mau dirapikan boleh hanya pegang bagian dalam, sini nggak boleh dipegang. Ya. Nah, kita pegang satu belah saja dulu karena ini belum ini ya. Nah, jadi ini nggak bisa, maka ini yang bisa, ini udah boleh. Ini belum. Kenapa belum? Karena kita mau pegang ini. Ini yang buka ini. Boleh dituangkan. Berapa kita tuangkan? Tergantung pusnya di sini. Kalau pusnya banyak nanti banyak.
Ini kalau kita lebih gini kita mau susun supaya kita gampang, makanya kalian ingin pakai sini ya, saya taruh di sini. Ya udah selesai ini, berarti saya nggak akan ada lagi nih, kita nggak akan ada lagi menggunakan yang non steril, maka kita pasang yang steril lagi. Handspoon yang satu lagi. Tidak ambil yang dari luar ya, dari dalam ya, kita dari luar saja. Ini kalau bagi saya ini longgar, ukuran saya 6,5, 7. Paling-paling nanti susah ketika plester di akhir. Atau di akhir dibuka juga nggak apa-apa ya. Nah berarti ini dah selesai, kita udah siap ya. Bersihkannya, kita ambil pinset anatomis. Habis ini kita celupkan di NaCl. NaCl lalu fisiologis ya. NaCl ini nanti kita kompres di akhir untuk melembabkan luka. Nah, ini yang mau saya tegaskan lagi. Pinset tertutup ya oleh kasa semuanya ya, nggak boleh karena pinset nggak boleh bersentuhan langsung ke luka ini, luka lagi jaringan. Kemudian satu kasa hanya 1 kali usapan ya, jadi satu kasa nggak boleh berulang-ulang kita usapkan ke luka pasien. Ini hanya 1 kasa 1 kali 1 usapan saja. Tergantung, pokoknya kita mau lihatnya yang mana aja. Dia harus terjepit supaya ada kekuatannya. Kalau nggak terjepit dia nggak ada kekuatan untuk membersihkannya. Ya, kita bersihkan 1 kali usapan. Jadi dari mana kita mulai? Bukan dari pinggir ke tengah atau dari tengah ke pinggir, enggak, itu disinfektan atau desinfeksi. Tetapi kita mulai dari mana area lukanya yang kontaminasinya minimal. Kok kayak begini kan ini banyak pus di sini, berarti di sini yang aman, berarti dari sini mulainya. Ya, tapi kalau seandainya pokoknya kita memulai mau dari kiri mau kanan terserah. Kita mulai itu dari yang paling minimal kontaminasi. Bolak-balik boleh. Kalau kita mulai dari yang banyak kontaminasi berarti kita memindahkan kuman ke yang bagus. Padahal luka di sini udah bagus, kita pindah kumannya. Ya, maka kita pilih hanya 1 kali aja. Ya, selesai kita buang. Sampai kapan? Sampai benar-benar pus tidak ada lagi, ya. Benar-benar nanahnya itu sudah hilang semuanya dan nampak dasar lukanya. Ini saya udah kurang latihan ini. Kalau kalian pakai kidal, kalau memang kidal, ngomong ke pasiennya, maaf Bu, saya bersihkan dengan kidal karena saya kidal, ya. Nah, kemudian kita bersihkan 1 kali usapan juga ya. Kalau sudah bersih semuanya, ini masih dipakai ya, karena kita mau kompres, jadi jangan buru-buru taruh di sini, taruh saja di sini. Kalau taruh di sini juga boleh, terserah. Pokoknya aman kita saja. Kemudian kita menggunting jaringan, karena kalau sudah bersih itu kan udah nampak jaringan matinya, udah nampak ya. Kita ambil kasa, jangan pakai tangan juga ya. Kalau tangan barang kita udah ada di ini, jangan dipegang dulu, ambil kasa dengan tangan. Walaupun boleh, ini kan boleh aja. Tapi kan kita udah ada pinsetnya, jadi ambilnya 1, taruh di sini yang steril ya. Kemudian kita gunting jaringan, ya runcingnya di bawah. Kita gunting jaringan. Ini kasa ini kan untuk
meletakkan jaringan karena nggak bisa dijatuhkan ke sini langsung karena ada lengket. Ya, jadi ambil jaringan matinya, gunting, nah, dituangkan ke sini. Kalau orang dengan jahitan juga akan menghitung jahitan kan juga seperti itu. Berapa jahitan yang lepas, nah, dihitungnya ke sini. Sampai betul-betul bersih ya. Ada endokrosisnya juga bisa kita kelupaskan. Tapi hati-hati jangan berdarah. Ya, endokrossis itu dikupaskan pasti nggak sakit. Nah, kalau udah selesai udah, ini taruh lagi di sini. Pakai pinset suruh di situ aja kita naruhnya. Ini udah pasti nggak kita pakai lagi, taruh di sini. Tapi nggak boleh dekat-dekat tangan kita ya. Itu aja. Ya berarti ini kita tutup lagi kan. Kalau seandainya diresepkan salep, berarti kita kasarnya kita kasih salep. Nanti salep ini yang kita oleskan ke kasa, kemudian kita kasa kering ya, kemudian kita ratakan ya. Kalau ini lukanya kan bisa satu aja kita ratakan, nah ini kita tutup saja, kering lagi di atas satu ya. Nah kalau pakai salep, kalau lukanya tidak diinstruksikan pakai salep, maka kita lembabkan. Salep itu kan ada lembab ya, berarti kita pakai kasa lembab. Tapi kalau seandainya tidak perlu pakai salep karena lukanya bagus, tidak diresepkan dokter salep, maka kita cukup dengan kasa lembab saja. Kalau kasa lembab itu berarti kasa kita basahkan kemudian kita peras. Kering di atas lagi. Ya, berarti kalau kayak begini kita tinggal plaster saja. Ini udah pasti nggak dipakai lagi ya. Tapi ini nanti dipakai, ini disimpan aja untuk berhemat. Ini kan lukanya tidak panjang, jadi tengah tidak perlu ya, jadi cukup pinggir-pinggir saja. Udah selesai kita itu. Ada pertanyaan? Pertanyaan tidak? Ini kita buat sini ya. Tapi saya sekarang kasih buang di sini aja, mau dipakai lagi. Ada pertanyaan tidak? Kalau selesai kita dokumentasikan. Apa yang kita dokumentasikan? Kita ngomong ke pasiennya ya. Selesai, lukanya bagus, bla 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 bla. Bu harus ini, aktivitas gizi, makannya. Apa yang kita dokumentasikan? Kondisi yang kita observasi tadi ya, kondisi lukanya, kemudian juga dalam lukanya, berapa panjang ukuran lukanya ya. Jadi nanti kan terlihat perkembangan. Udah selesai, silakan kalian lakukan. Satu kali ya.